Pernah kebayang nggak ada satu tanggal yang bisa bikin pasar saham kita porak-poranda dalam sekejap? Nah, tanggal itu adalah 28 Januari 2026. Ini jadi salah satu hari paling kelam buat investor di Indonesia. Yuk kita coba urai, apa sih yang sebenarnya terjadi hari itu? Oke, kita nggak usah basa-basi. Ini dia angkanya, minus 6,66%. Dalam satu hari aja, indeks harga saham gabungan atau IHSG kita anjlok sedalam ini. Buat yang paham pasar, ini bukan cuma koreksi biasa. Ini kejatuhan yang brutal dan cepat banget. Dan ini dia biang keroknya menurut berita-berita saat itu. Gara-gara ada pembekuan rebalancing dari sebuah lembaga bernama MSCI. Mungkin sebagian dari kalian langsung bertanya-tanya, MSCI itu siapa? Dan rebalancing itu apa pula? Nah, ini yang bikin makin aneh. Gimana ceritanya pasar yang lagi bagus-bagusnya, lagi terbang tinggi, tiba-tiba bisa jatuh bebas gitu aja? Nah, untuk ngerti kenapa bencananya bisa separah ini, kita perlu mundur sedikit, kita perlu rewind ke masa-masa indah sebelumnya. Yuk, kita intip kondisi pasar beberapa bulan sebelum hari nahas itu. Suasananya, wah beda banget. Penuh optimisme, penuh euforia. Coba bayangin, di akhir tahun 2025, IHSG itu lagi gila-gilanya, mecahin rekor tertinggi sepanjang masa terus-menerus. Angka 8.419,9 ini jadi puncaknya. Semua orang lagi senang, semua orang merasa kaya, dan kayaknya nggak ada yang bisa ngerem laju bursa kita. Dan rasa optimis ini bukan cuma datang dari investor lokal loh. Lihat aja data ini. Di hari pemecahan rekor itu, investor asing borong saham kita dengan total pembelian bersih lebih dari 1 triliun rupiah. Saham-saham raksasa kayak Bank Mandiri, BCA, semua diserbu. Ini nunjukin kalau kepercayaan investor global ke Indonesia lagi tinggi-tingginya. Oke, sekarang kita masuk ke tokoh utama dalam drama ini. Siapa sih sebenarnya MSCI? Nama yang tiba-tiba muncul di semua berita dan jadi kambing hitam kejatuhan pasar. Jadi, MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Gampangnya, mereka ini pemain kelas kakap di dunia keuangan global. Mereka nyediain data, analisis, dan yang paling penting, indeks saham yang jadi acuan dunia. Coba bayangin, indeks MSCI ini kayak playlist Spotify Global Top 50, tapi isinya saham. Kalau sebuah saham berhasil masuk ke playlist ini, semua manajer investasi raksasa di seluruh dunia bakal otomatis ngeklik play alias beli saham itu. Duit triliunan dolar bisa langsung ngalir masuk. Nah, proses update playlist ini yang namanya rebalancing. Jadi setiap 3 bulan MSCI itu nge-review. Mereka lihat, oke, saham mana yang lagi nge-hits buat dimasukin, mana yang udah nggak relevan buat dikeluarin. Pengumuman ini ditunggu-tunggu banget sama seluruh dunia, karena ya itu tadi, dana-dana jumbo di mana-mana harus nurut sama daftar baru ini. Mereka wajib jual saham yang ditendang keluar dan beli saham yang baru masuk. Nah ceritanya, pas MSCI lagi nge-review saham-saham dari Indonesia inilah, mereka nemuin sesuatu yang ganjil. Satu masalah fundamental yang jadi pemicu semuanya. Masalah itu bernama free float. Gampangnya gini, free float itu jumlah saham yang benar-benar bisa kita, investor publik biasa, beli dan jual setiap hari di bursa. Jadi bukan saham yang dikunci sama pendiri atau investor pengendali. Nah, bagi MSCI, makin besar free floatnya, makin liquid sahamnya, makin bagus. Ini salah satu syarat utama buat masuk ke indeks mereka. Disinilah masalah besarnya muncul. MSCI mulai curiga. Mereka ragu sama data kepemilikan saham di Indonesia. Mereka nggak yakin, ini beneran jumlah saham yang beredar bebas segini? Datanya transparan nggak sih? Bahkan ada kekhawatiran soal potensi adanya kelompok-kelompok investor yang kong kali kong buat mainin harga. Wah, ini jelas red flag besar buat mereka. Tentu saja, kekhawatiran sebesar ini nggak dianggap angin lalu sama MSCI. Mereka ngambil sebuah keputusan yang drastis, dan keputusan inilah yang kemudian memicu efek berantai yang menghancurkan pasar kita. Ini dia poin krusialnya. MSCI pada dasarnya menekan tombol jeda raksasa khusus untuk Indonesia. Mereka mengumumkan pembekuan sementara. Ini adalah sinyal bahaya yang luar biasa besar bagi investor di seluruh dunia. Terus, apa artinya pembekuan ini? Sederhananya, pintu bagi saham Indonesia untuk masuk ke A-list global tadi ditutup rapat-rapat. Saham yang udah ada di dalam nggak bakal dapat porsi investasi lebih besar, dan yang seharusnya naik kelas pun ditahan. Intinya, keran investasi miliaran dolar dari dana-dana pasif global untuk Indonesia tiba-tiba dimatikan total. Analis pasar modal Hendra Wardana ngerangkumnya dengan pas banget. Dana pasif global, ingat ya, ini tuh duit autopilot yang wajib ngikutin indeks MSCI jadi ketahan. Bayangin aja, salah satu penopang utama pasar saham kita tiba-tiba ditarik. Ya jelas, pasarnya langsung goyah parah.
Di balik semua angka dan analisis yang rumit, ada dampak nyata ke manusia. Cuma satu kalimat pendek dari investor di Stockbit ini, tolong kaki saya sakit, udah cukup ngegambarin kepanikan dan kerugian yang dirasain jutaan investor retail hari itu. Nilai portofolio mereka hancur lebur cuma dalam hitungan jam. Jadi, setelah guncangan hebat ini, apa pelajaran yang bisa kita petik? Dan gimana caranya pasar kita bisa pulih? Inilah pelajaran utamanya. Kejatuhan ini bukan semata-mata soal teknis perhitungan kali free float yang salah. Bukan. Ini adalah krisis kepercayaan. Investor global kehilangan trust terhadap transparansi dan keandalan data pasar modal kita. Dan kita semua tahu, dalam dunia keuangan, kepercayaan itu segalanya. Nah, ini dia pertanyaan besar yang harus dijawab. Peristiwa ini jadi semacam tamparan keras, panggilan buat berbenah secara fundamental. Kalau mau dana global miliaran dolar itu balik lagi, pasar modal Indonesia harus bisa buktiin kalau mereka bisa dipercaya, transparan, dan adil. Ini bukan lagi cuma soal naikin angka di layar, tapi soal membangun kembali fondasi kepercayaan yang sempat retak parah.